Selamat pagi Bapak Ibu, siang ini saya sangat bahagia karena saya akan memiliki kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan di bawah naungan P2EB, Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis FEB UGM, tentang bagaimana dampak extractive industries atau sektor industri ekstraktif terhadap pendapatan lokal dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Saya memilih topik penelitian ini karena topik ini sangat terkait dengan apa yang selama ini menjadi spesialisasi saya, dan saya mengampu mata kuliah ini di FEB UGM, baik di S1 maupun S2, yaitu mata kuliah Ekonomika, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan. Bahwa topik ini kemudian melihat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara, dalam hal ini saya mengambil kasus Indonesia, bagaimana dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Selain mengenai topik, saya juga melihat bahwa apa yang kami lakukan di dalam penelitian ini sangat berguna bagi mata kuliah metodologi penelitian, khususnya pada eksplorasi metode kuantitatif. Sebab di dalam penelitian ini kami melibatkan 3 metode kuantitatif, yaitu statistik deskriptif, input output, dan ekonometrika. Kita tahu bahwa masing-masing memiliki kekurangan, kelemahan, dan kelebihan. Nah, dengan kami melibatkan 3 metode kuantitatif ini, maka satu sama lain bisa mengatasi kelemahan dan kekuatannya. Apa yang tidak bisa kita dapat dari analisis statistik deskriptif, bisa kita peroleh dari analisis input output maupun model ekonometrika. Apa yang kita tidak dapat dari input output, kita bisa peroleh dari metode ekonometrika. Sehingga Bapak Ibu sebagai peneliti di bidang ilmu ekonomi, khususnya ekonomika, sumber daya alam, dan lingkungan, bisa melihat bagaimana kita bisa mengeksplorasi 3 metode kuantitatif ini dalam satu pertanyaan penelitian. Yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian ini adalah kita tahu bahwa kita melihat kemudian tabel di sini, grafik di sini, bahwa Indonesia selain Nigeria, Senegal, Ghana, South Africa, Brazil, Kolombia, Peru, itu adalah salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang tinggi, di mana kemudian sumber daya alam memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan nasional. Tapi kemudian pertanyaannya adalah dari hasil penelitian beberapa ahli ekonom lingkungan dan sumber daya alam, persoalannya adalah apakah kemudian kekayaan dari sumber daya alam itu kemudian berakibat pada atau memiliki dampak positif. Yang ada adalah kemudian mereka memiliki kekayaan sumber daya alam tersebut memiliki dampak yang negatif, terutama pada komunitas lokal yang hidup di area di mana sumber daya alam itu dieksplorasi, diolah. Sementara dalam hasil studi literatur kami melihat bahwa penelitian-penelitian yang menginvestigasi bagaimana sektor ekstraktif tersebut berdampak pada perekonomian lokal itu masih sangat minim. Yang ada adalah bagaimana kemudian dampak sektor ekstraktif terhadap perekonomian makro, dalam hal ini pendapatan nasional. Sementara kita tahu bahwa sesungguhnya sektor ekstraktif yang pasti diolah di sebuah lokasi itu memiliki dampak yang signifikan terhadap penduduk atau komunitas yang tinggal di wilayah tersebut. Maka di sini kemudian kita ingin sekali melihat apakah kemudian sektor ekstraktif itu memiliki dampak ekonomi atau keterkaitan ekonomi atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di mana sektor ekstraktif itu bekerja. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memicu
keingintahuan kita apakah kemudian sektor ekstraktif berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengakibatkan kemiskinan yang terus berlanjut, atau bahkan kemudian adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kemudian peningkatan kerusakan lingkungan. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana sektor ekstraktif memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan sekitar dan juga keberlangsungan hidup penduduk lokal, di mana sektor tersebut atau perusahaan yang bekerja di sektor ekstraktif beroperasi. Maka berdasarkan latar belakang itu, pertanyaan penelitian dari riset kami adalah bagaimana sektor ekstraktif berpengaruh terhadap perekonomian dan penduduk di wilayah di mana sektor tersebut beroperasi, menjalankan proses produksinya. Ada 4 tujuan utama yang kami ingin explore, kami ingin lakukan, kami ingin capai melalui penelitian ini, dan ini kemudian berimplikasi pada metodologi yang kami gunakan atau metode kuantitatif yang kami gunakan. Yang pertama, kami ingin melihat pemetaan wilayah pada wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Bagaimana kemudian pemetaan wilayah terkait dengan penyerapan tenaga kerja dan kondisi wilayah tersebut yang kaya akan sumber daya alam. Yang kedua adalah kami ingin menganalisis bagaimana keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang atau keterkaitan ekonomi secara keseluruhan terhadap sektor-sektor ekonomi. Di sini kami menggunakan metodologi yang berbeda dengan yang pertama yang nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah kami ingin melihat, mengidentifikasi bagaimana dampak terhadap perubahan yang terjadi pada sektor ekstraktif terhadap perubahan pada penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan di suatu wilayah di Indonesia, wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Terakhir, kemudian kami mau mengkaitkan bagaimana sektor ekstraktif ini berdampak pada penciptaan kesempatan kerja, khususnya itu partisipasi angkatan kerja di Indonesia. Metodologi, seperti yang saya sebutkan tadi, kontribusi riset ini selain pada substansi, yaitu kita memiliki bukti empiris atas dampak kinerja sektor ekstraktif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan penduduk lokal. Kami juga melihat bahwa kontribusi riset ini adalah pada utilisasi dari metode kuantitatif yang digunakan. Karena pertama kami menggunakan statistik deskriptif biasa, di mana kami melakukan pemetaan wilayah dengan kemudian menyandingkan data bagaimana kontribusi sektor ekstraktif di wilayah tersebut terhadap total produk wilayah tersebut atau produk domestik bruto wilayah tersebut, dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor ekstraktif tersebut. Dari pemetaan wilayah ini kita bisa melihat bahwa ketika wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam, bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, lemah atau kuat. Harapan kami adalah area 6 ini kemudian banyak dimiliki oleh wilayah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Itu hipotesis kami. Kami menggunakan formula ini untuk kemudian melihat pemetaan wilayah tersebut, di mana apabila penyerapan tenaga kerja mendekati 100, itu artinya sektor ekstraktif memiliki peran yang sangat penting di dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Tapi kalau mendekati 0, sebaliknya. Nah, ini adalah untuk proporsi dari kekayaan sumber daya alam. Kita melihat bahwa apabila kemudian nilai dari MRR mendekati 100, artinya kontribusi sektor ekstraktif terhadap PDLB tinggi. Sebaliknya kalau mendekati 0, sektor ekstraktif itu kemudian tidak terlalu signifikan terhadap kontribusinya terhadap PDLB. Kemudian yang kedua adalah input-output analysis.
Kita tahu bahwa Badan Pusat Statistik memiliki tabel input-output per 5 tahun. Nah, tabel input-output selalu kemudian dibagi menjadi ada tabel input-output nasional, tabel input-output region atau provinsi, dan kemudian ada juga tabel input-output distrik. Kalau tabel input-output nasional, maka kita bisa memiliki tabel input-output yang memuat sektor-sektor ekonomi. Di sini untuk tabel input-output yang 9 dan 17 sektor ekonomi, maka kita mengambil adalah sektor pertambangan dan pengolahan. Nah, dari sektor 9 dan 17 untuk input-output kita bisa mendisagregasi sehingga kita mendapatkan tabel input-output 185 sektor, di mana sektor pertambangan dan pengolahan kita bisa disagregasikan menjadi 16 subsektor, sehingga kita bisa melihat masing-masing subsektor dari pertambangan dan pengolahan. Dengan menggunakan tabel input-output yang menjadi bagian dari publikasi BPS, yang pertama kami akan menganalisis tentang keterkaitan ekonomi secara menyeluruh, di mana yang pertama adalah yang disebut dengan keterkaitan ke belakang. Keterkaitan ke belakang atau backward linkage ini adalah ketika sektor-sektor di dalam perekonomian suatu provinsi itu kemudian membutuhkan input dari sektor ekstraktif. Sementara kemudian keterkaitan ke depan adalah bagaimana kemudian output dari sektor ekstraktif itu dibutuhkan sebagai input dari sektor-sektor lain. Keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang ini merupakan hitungan yang menunjukkan keterkaitan ekonomi, bagaimana sektor ekstraktif menstimulasi munculnya sektor-sektor baru, dan bagaimana kemudian sektor-sektor baru atau sektor-sektor yang ada menstimulasi kinerja sektor ekstraktif, baik backward maupun forward. Kemudian multiplier analysis kita bisa bagi menjadi dua, income multiplier, employment multiplier, dan kita juga tambah yaitu output multiplier. Bagaimana kemudian kinerja sektor ekstraktif itu bisa berdampak pada peningkatan atau pengurangan pendapatan, penciptaan peluasan kesempatan kerja, atau peningkatan atau pengurangan output. Ini didapat dari angka multiplier. Maka di sini kita bisa simpulkan dari analisis input output ada paling tidak 5 hal yang kita bisa dapat, yaitu pengganda output, pengganda pendapatan, angka pengganda penciptaan kesempatan kerja, dan kemudian 2 indeks yang menunjukkan keterkaitan ekonomi ke depan ke belakang. Bagaimana penyebaran dari sektor ekstraktif terhadap tumbuhnya sektor-sektor baru, dan bagaimana sektor ekstraktif begitu sensitif atas munculnya sektor-sektor baru. Yang ketiga adalah model ekonometrika. Di model ekonometrika ini kita mengambil 3 model, 3 level data, yaitu provinsi, distrik, dan individual. Nah, untuk provinsi Anda bisa melihat bahwa ini adalah variabel-variabel kita pilih, yaitu kami mau melihat bagaimana kemudian penciptaan kesempatan kerja di sektor pertambangan dan pengolahan itu bisa berdampak pada pertumbuhan dari PDLB, dan kemudian bagaimana faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain tentunya untuk kemudian menambah signifikansi dari model ini sehingga diharapkan kemudian memiliki tingkat validitas model yang tinggi. Kemudian di model yang untuk distrik level atau kabupaten. Kita pilih dulu kabupaten yang memang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi. Itu didapat dari regional mapping di bagian metode yang pertama. Selain itu kami juga melihat 10 kabupaten yang mendapatkan dana bagi hasil tertinggi dari pemerintah pusat. Nah, dari pilihan kabupaten itulah kami mengolah kemudian model ekonometrik untuk di level kabupaten. Kemudian yang level individu, kita menggunakan data IFLS seri kelima, maka kita kemudian melihat bagaimana kemudian probabilitas seseorang untuk bekerja di 8 sektor ekonomi, di mana kita pilih sektor pertambangan dan pengolahan selain juga sektor-sektor lain.
Sehingga kemudian kita bisa membandingkan apakah probabilitas untuk bekerja di sektor pertambangan dan pengolahan lebih tinggi daripada bekerja di sektor-sektor lain. Ini adalah variabel-variabel yang kami gunakan dan tentu Bapak Ibu bisa melihat kemudian menjadi acuan nantinya untuk penelitian selanjutnya, penelitian yang menindaklanjuti hasil riset kami. Hasilnya adalah Anda bisa melihat ini adalah hasil hitungan kami dan Anda bisa melihat bahwa ini adalah indeks yang menunjukkan kekayaan alam dan ini adalah indeks yang menunjukkan tingginya penciptaan lapangan pekerjaan. Kita bisa lihat bahwa yang saya beri tanda kuning ini adalah yang menunjukkan kekayaan sumber daya yang cukup signifikan dan bagaimana kemudian penciptaan kesempatan kerja bisa diciptakan. Ini kelanjutannya, sekali lagi ini juga indeksnya dan kemudian ini adalah untuk kekayaan alam dan ini adalah penciptaan kesempatan kerja. Ini adalah sebalannya dan hasilnya adalah bahwa sayangnya more than half of the lebih dari setengah sampel provinsi kami, yaitu 19 provinsi dari 34 itu berada di area 1. Area 1 ini artinya ini ya, ini adalah weak dan ini weak. Artinya kemudian kekayaan sumber daya alamnya lemah dan juga penciptaan kesempatan kerja juga lemah. Tetapi kemudian 8 provinsi berada di area 3. Kalau di area 3 adalah kekayaan sumber daya alamnya tinggi, tapi kemudian penciptaan kesempatan kerjanya lemah. Tidak ada provinsi yang ada di area 4, yaitu area 4 adalah ketika ini kekayaan sumber daya lemah, penciptaan kesempatan kerja tinggi. Yang menggembirakan adalah 2 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, itu berada di area 6. Artinya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur itu kaya akan sumber daya alam dan penciptaan kesempatan kerja juga tinggi dari sektor tersebut. Dengan kata lain atau kesimpulannya, sektor ekstraktif terkonsentrasi di beberapa provinsi. Input-output analysis. Input-output analysis kita bisa lihat, kita bisa menghitung angka pengganda untuk output, pendapatan, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudian indeks dari penyebaran dan sensitivity-nya. Nah, kalau kita bisa melihat, ya ini adalah hasil dari untuk pertambangan dan pengolahan. Lihat bahwa dampaknya terhadap output cukup signifikan, tapi terhadap kesempatan kerja masih lemah. Nah, dispersion adalah bagaimana sektor ekstraktif berdampak pada memunculkan sektor-sektor baru. Nah, itu lebih rendah daripada kemudian bagaimana sektor ekstraktif kemudian meningkat kinerjanya akibat kinerja dari sektor-sektor lain. Nah, kami juga bisa kemudian mendisagregasi, inilah disagregasi dari sektor ekstraktif dan sektor mining dan sektor pertambangan dan pengolahan. Kita bisa melihat, kita bisa memilih, yaitu ketika misalnya nikel gitu ya, nikel kemudian memiliki cukup signifikan outputnya. Nah, dari hasil penelitian ini pemerintah Indonesia bisa menimbang mana komoditas dari sektor ekstraktif yang bisa dikembangkan. Nah, kesimpulannya adalah kita bisa melihat bahwa 10 provinsi itu sangat tergantung pada pertambangan dan pengolahan. Kita melihat kemudian ini dilihat dari hasil pengukurannya, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Untuk kasus distrik, nah ini adalah 5 kabupaten yang mendapatkan dana bagi hasil tertinggi. 10 kabupaten, ini adalah data tahun 2009. Ya, nah kita juga kemudian menghitung bagaimana kemudian di 10 kabupaten ini efek output multiplier, kemudian income multiplier, dan employment multiplier. Nah, hasilnya adalah
Dari tabel input-output di tingkat provinsi yang paling tinggi keterkaitannya untuk sektor ekstraktif adalah Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Kemudian terkait dengan indeks sensitivitas dan penyebaran Jambi yang kemudian memiliki di Provinsi Jambi yang di mana sektor ekstraktif memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang sangat bagus. Kemudian Jambi dan Sulawesi Tenggara juga kemudian memiliki keterkaitan ke depan yang bagus. Sementara kalau Riau, Sumatera Selatan, NTB, dan Kalimantan Timur ini yang keterkaitan ke depannya cukup signifikan. Sementara yang lainnya adalah untuk provinsi yang sangat tergantung, tipikal yang terjadi adalah memiliki pengaruh yang lemah terhadap sektor-sektor lain. Yang terakhir adalah ekonometrika. Ekonometrika kita memakai 3 model ini dan kemudian melibatkan data di tingkat provinsi, distrik, dan individu. Nah, data-data ekonometrika yang kita pakai adalah mengacu pada hasil penelitian yang data yang kita pakai adalah mengacu pada regional mapping untuk provinsi level. Maka hasilnya adalah di sini. Sayangnya pertambangan dan pengolahan tidak cukup signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan PDLB. Kemudian di dalam model pengangguran, manufacturing sektor tidak kemudian berakibat pada pengangguran. Sementara penyerapan tenaga kerja juga negatively signifikan terhadap unemployment. Dan kemudian semakin tinggi proporsi kontribusi dari penciptaan kesempatan kerja di sektor pertambangan dan pengolahan berakibat pada penurunan tingkat pengangguran. Yang lainnya adalah bahwa senior enrollment rate maupun junior enrollment rate itu punya signifikan efek terhadap pertumbuhan PDLB, di mana pertumbuhan pendapatan nasional, di mana kemudian net senior enrollment rate memiliki efek positif, kemudian junior enrollment rate memiliki efek negatif. Untuk district level, kita bisa melihat bahwa baik agriculture maupun manufacturing, mining and pertambangan dan pengolahan itu positif significantly mempengaruhi PDLB. Kemudian di sini, nah ini sektor pertambangan dan mineral itu ternyata kemudian berkaitan dengan atau berkorelasi dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa hubungannya adalah positif antara mining dan pengolahan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Peningkatan tingkat kemiskinan berasosiasi dengan tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Nah, individual level adalah kita menggunakan data IFLS yang ada adalah masing-masing individu, 25.000 data individu kita kemudian dapat. Nah, yang menarik adalah di sini bahwa yang bekerja di sektor pertambangan dan mineral adalah kesempatan lebih besar pada laki-laki. Dan kemudian individu yang bekerja di sektor pertambangan dan pengolahan itu akan mendapatkan gaji lebih besar dari di sektor lain. Nah, dengan demikian Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ada beberapa variasi hasil atas impak dari kinerja sektor ekstraktif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan di wilayah tersebut baik nasional, provinsi maupun distrik. Tapi tadi saya sudah sebutkan ada beberapa provinsi yang mendapatkan hasil yang positif seperti Jambi dan Sulawesi Selatan, tapi ada beberapa dan banyak provinsi yang kinerja sektor ekstraktif tidak berkorelasi sebanding dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Begitu pula kemudian dibuktikan di dalam analisis ekonometrikanya. Sehingga memang ada banyak agenda yang mesti dilakukan oleh pemerintah, intervensi yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan
bagaimana dinamika aktivitas ekonomi sektor ekstraktif berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan di masyarakat setempat dengan menggunakan eksplorasi model statistik deskriptif, kemudian ekonometrik, dan kemudian input-output. Kita bisa melihat bahwa masih ada banyak hal yang mesti dilakukan di Indonesia. Terima kasih, dan mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilustrasi di kelas Ekonomika Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan juga untuk menstimulasi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan kinerja sektor ekstraktif di dalam sebuah perekonomian baik nasional, provinsi maupun kabupaten. Senang sekali saya bisa presentasi di depan Bapak Ibu, dan semoga presentasi ini bermanfaat. Selamat siang.